Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Roni Metafisika. Di mana program ini kita akan membahas bukan hanya di dalam bidang bisnis, keberuntungan, hubungan, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya di sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai orang-orang yang mendapatkan namanya spotlight, mendapatkan namanya suatu keberuntungan yang luar biasa di tahun 2025, ada juga orang-orang yang masuk di dalam zona mereka harus melakukan namanya pembuktian diri. Nah, kita akan masuk di dalam satu zona lagi. Ya, zona yang terakhir ini adalah di dalam zona mereka harus bekerja dengan upaya yang jauh lebih keras lagi karena memang ini adalah bukan terbaik mereka. Ya, bukan tahun-tahun yang terbaik bagi mereka, tetapi mereka juga masih bisa mengusahakan sesuatu di sana. Yuk, mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Nah, tahun 2025 ini kita mengenal dengan istilah namanya ranger. Ranger ini adalah seseorang yang melakukan eksplorasi. Kalau kita melihat namanya ranger, terutama mereka adanya di mana? Di hutan ya. Ketika mereka di hutan, mereka ini menjelajahi hutan yang belum terjamah. Artinya hutan yang betul-betul belum pernah dilihat sebelumnya. Hutan-hutan yang belum pernah diketahui medannya. Ketika itu mereka harus melakukan persiapan, mereka membawa kompas, mereka membawa alat-alat sehingga mereka melakukan eksplorasi dan mereka membuat petanya mereka di sana. Sehingga nanti ketika memang sudah terbuka, mereka adalah orang pertama yang tahu tempatnya, orang pertama yang dapat memanfaatkan suatu kelebihan dari wilayah yang ada karena mereka adalah pendahulunya. Jadi ketika Anda menjadi seorang ranger, ini bukan berarti Anda menjadi seseorang korban di sana, tetapi Anda mendapatkan suatu kesempatan untuk melihat sesuatu hal yang baru pertama kali. Jadi orang ranger terkesan memang sulit dibandingkan orang-orang lain yang mendapatkan sesuatu jalan yang lebar. Ketika mereka sudah masuk, jalannya sudah rapi, tapi Anda lah yang membuat jalannya. Memang ini terkesan susah pada saat Anda membuka jalan. Maka orang-orang ranger ini apabila dia melakukan suatu upaya yang baik di dalam tahun 2025, maka ini akan menjadi dorongan yang sangat besar ketika mereka mendapatkan sesuatu di dalam masa-masa panen mereka. Karena ranger di sini adalah bagaimana melatih diri mereka, ya, menempa diri mereka supaya mereka menjadi orang yang tahan banting, tahan terhadap namanya tekanan, ya. Orang mempercaya diri, mampu untuk menghadapi segala jenis tantangan sehingga mereka jauh lebih sukses ketika mereka mencapai masa yang tepat. Dan tahun 2025 ini adalah tahunnya ular kayu, di mana ular kayu ini adalah tahun yang baik juga bagi seorang ranger untuk melakukan namanya eksplorasi. Karena apapun yang terlihat kadang-kadang banyakkan tidak baik. Dan ketika selama ini mereka tertutup mata mereka untuk sesuatu hal yang sudah biasa, hal yang memang selama ini sudah diketahui orang lain, saat ini adalah saatnya mereka melakukan sesuatu hal yang baru, mencoba hal-hal yang baru, sehingga mereka mendapatkan sesuatu potensi-potensi yang baru yang belum pernah terjamah sebelumnya. Yuk mari kita lihat pertimbangan apa secara positif dan negatifnya. Jadi secara sekilas untuk orang-orang ranger ini secara positif adalah orang-orang yang dapat menempa dirinya. Jadi kalau misalnya Anda mengikuti di dalam tahun ini dan Anda tidak self-denial, menyangkal diri Anda, maka Anda dapat menempa diri Anda menjadi orang yang tahan banting. Menjadi orang tahan banting ini tidak mudah pemirsa. Tetapi apabila Anda mau ditempa, maka Anda akan menjadi seseorang yang tidak mudah dihasut, tidak mudah dijebak. Tidak mudah menyerah ketika menemui namanya tantangan. Dan ketika masa paceklik, bisa jadi Anda mendapatkan suatu peluang yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain lagi. Nah, yang kedua, selain Anda dapat menempa diri Anda dapat melakukan eksplorasi di mana tahun-tahun ketika Anda sedang berbuah, pastinya Anda sibuk mengambil buah-buah tersebut. Nah, ketika saat ini memang belum saatnya berbuah, saat inilah di mana Anda dapat melakukan eksplorasi dan uji coba. Sehingga Anda dapat menemukan sesuatu hal-hal yang baru, sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, dan dapat menjadi peluang bagi diri Anda. Ini tentunya akan menjadi sangat menarik, terutama bagi orang-orang yang mempunyai jiwa petualang. Sehingga ini menjadi sesuatu yang misteri dan ketika Anda mendapatkannya, ini kepuasannya akan jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang memang sudah dapat jalannya.
Jadi bagi Anda yang masuk di dalam zona ini, maka sebenarnya Anda juga wajib untuk bersyukur karena Anda akan mendapatkan suatu kesenangan yang jauh lebih banyak dibandingkan yang biasa. Yang ketiga adalah reshaping. Bagi orang-orang yang di dalam tahun ini dan bersedia untuk ditempa, mungkin dulu dia adalah orang-orang yang malas, mungkin dia dulu adalah orang-orang yang masuk dalam zona nyaman, dan kalau misalnya dia ditempa dengan adanya kegagalan, dengan adanya tantangan, dan mau untuk merubah dirinya, maka dia akan menjadi suatu pribadi yang baru, menjadi pribadi yang jauh lebih disukai lagi sama orang lain, sehingga dapat dan jadi lebih dipercaya. Dan ketika mendapat lebih dipercaya, maka ada sesuatu hal, ketika ada sesuatu kepercayaan yang lebih diberikan sama dia, bukanlah suatu kepercayaan yang murah, tetapi kepercayaan yang mahal, dan Anda akan mendapatkan imbal hasil yang jauh lebih banyak lagi daripada yang biasa. Nah, kekurangannya apa? Ketika Anda masuk dalam zona ini, maka yang pasti demotivasi, unmotivated, tidak ada motivasi di sana, berasa capek. Hidupnya kenapa selama ini saya mau jalan sesuatu kayaknya males rasanya. Waktu lagi saya mau mencoba hal yang baru, aduh males. Melihat ranger ketika melihat ada satu semak belukar dengan yang panjang sekali, maka kalau misalnya dia tidak mau ditempa, maka dia tidak akan masuk di dalam zona tersebut. Tidak akan masuk di dalam namanya alam tersebut. Tidak mau membabat semak belukar yang di dalam tersebut. Ya, bisa jadi nanti di depannya ketika dia sudah masuk, dan ternyata ada limpahan emas yang berada di depannya, dia tidak akan pernah menemukannya karena tidak mau membabat semak belukar yang ada di depannya. Jadi karena kenapa? Melihat sesuatu yang jauh menjadi beban ketika awal pertama kali dilihat. Yang kedua adalah desperate. Coba Anda bayangkan, ini adalah suatu cerita motivasi dan ini pernah terjadi ketika ada satu orang menggali namanya untuk emas yang ada di sana, dan banyak orang menggali namanya emas, dan banyak orang putus di tengah jalan karena sudah menggali, sudah banyak uang yang dikeluarkan ketika dia menggali, dan ternyata tidak pernah ketemu jalur emasnya. Walaupun ternyata di daerah tersebut banyak emasnya, dia tidak pernah ketemu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyerah. Dan ketika orang lain melanjutkan, ternyata hanya beberapa meter dari sana ada limpahan emas yang banyak dan tidak pernah habis di sana. Apakah akan merasa menyesal? Nah, itulah yang terjadi pada saat orang desperate. Yang ketiga adalah circling, artinya berputar-putar. Kadang ada suatu tantangan yang ada, udah diselesain, ada lagi. Jadi mau melakukan sesuatu, tidak bisa melakukan sesuatu lagi, hal yang baru, ada lagi masalah. Jadi inilah sesuatu hal yang membuat orang-orang akhirnya menyerah dan akhirnya berputus asa karena ingin sesuatu ada yang diselesaikan tapi tidak pernah bisa selesai. Tetapi di sini adalah ujian Anda. Seberapa sanggup Anda untuk bisa bertahan? Karena ini adalah ujian Anda, ketahanan tubuh. Berapa lama Anda mau bertahan ditolak ketika orang menolak Anda dan Anda jualan dan Anda harus menghasilkan? Ini adalah ujian Anda. Bagi orang-orang yang lulus dalam ujian tersebut, akan menjadi orang yang sukses di kedepannya. Nah, kita akan melihat nanti siapa saja yang masuk di dalam zona ranger ini dan bagaimana cara mereka harus berperilaku supaya mereka bisa mendapatkan suatu keuntungan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan saya, tetap di dalam program Roni Metafisika, kami kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kalau tadi Anda sudah tahu ada istilah dengan namanya ranger, di mana ranger ini mereka harus menempa diri mereka supaya mereka mendapatkan sesuatu, maka siapa saja yang masuk di dalam zona ranger tersebut dan bagaimana cara mereka harus berperilaku supaya mereka dapat lulus dari namanya ujian dan mereka dapat menjadi sukses di kemudian hari. Yuk mari kita lihat yang pertama yang masuk di dalam zona ranger. Yang pertama yang pasti adalah dari orang-orang bersio babi. Tahun ini bukan tahun yang terbaik bagi orang bersio babi, walaupun ada beberapa orang yang saya kenal dari orang bersio babi mendapatkan suatu kesempatan di dalam tahun 2025. Hal tersebut adalah kelanjutan dari upaya mereka di dalam tahun 2024. Nah, bagi orang-orang bersio babi yang mau ditempa dirinya, mendapatkan sesuatu hal yang bukan dengan mudah, maka tahun ini adalah tahun terbaik untuk mereka dapat menunjukkan ketahanan diri mereka, value diri dari mereka, sehingga mereka dapat dinilai sesuatu yang lebih dari orang lain, sehingga
ketika mereka pada saat mereka mendapatkan namanya spotlight, mereka akan jauh lebih dipercaya dan mereka yang akan dipilih. Walaupun tahun ini adalah tahun yang terkesan tidak selalu yang mengenakan bagi orang-orang bersio babi dan kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginannya bagi orang-orang bersio babi, tapi tahun ini adalah ujian kesabaran bagi diri mereka. Bagi mereka yang mau sabar ditempa, mau sabar ditolak oleh orang lain, mau sabar menjalani segala sesuatu pekerjaan yang mungkin terlihat lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi menghasilkan sesuatu uang juga pastinya. Tetapi kalau mereka yang sabar dan mau, maka nanti saatnya Anda akan mendapatkan sesuatu. Tenang, di dalam tahun ini memang Anda mendapatkan sesuatu namanya hubungan yang tidak baik dengan sio ular. Tetapi hubungan yang paling unik ini adalah hubungan antara sio ular dengan sio babi. Karena hubungan sio ular dan sio babi bukanlah sesuatu hubungan yang betul-betul sangat-sangat ciong atau sangat-sangat tidak baik. Coba Anda bayangkan kalau misalnya kita melihat ya, sesuatu misalkan matahari di atas namanya lautan. Memang kalau kita lihat api dengan air itu adalah hubungan yang tidak baik, tidak harmonis. Tetapi matahari di atas lautan juga terlihat indah. Jadi apa yang dapat kita simpulkan di sini? Walaupun sio babi mendapatkan suatu tantangan di dalam tahun 2025, tapi tantangan tersebut dapat dibuat indah apabila mau bersabar dan mau menjalaninya. Jadi hubungan khusus hanya untuk sio babi dan sio ular. Hubungan yang tidak baik dapat diubah menjadi indah kalau Anda sabar. Yang kedua adalah mau belajar lebih banyak. Kebanyakan dari orang-orang bersio babi ini, kebanyakan mereka masuk di dalam zona nyaman. Dan ketika masuk dalam zona nyaman, mereka selalu tidak ingin mempelajari hal yang baru. Dan ketika Anda mau mempelajari sesuatu hal yang baru, maka akan ada banyak sekali tantangan, banyak sekali yang sesuatu yang menarik dari diri mereka tidak mau untuk belajar. Karena mereka lebih cenderung menjalani sesuatu yang sudah ada. Zona nyaman yang sudah ada. Jadi bagaimana cara mereka untuk mau lebih belajar lagi? Mereka harus hidup bisa di masa depan. Mereka harus bisa memperhatikan apa yang akan mereka dapat di kemudian harinya. Walaupun orang bersio babi ini adalah bukanlah orang-orang yang melihat terlalu ke masa depan, akan tetapi Anda dapat melatih diri Anda untuk jauh melihat ke depan. Sehingga Anda dapat mempunyai motivasi yang jauh lebih besar lagi dibandingkan hanya melakukan hal-hal yang Anda pada saat ini. Yuk, mari kita lihat satu sionya lagi, yaitu adalah sio kelinci. Nah, bagi orang-orang sio kelinci, tahun ini juga bukan tahun yang baik. Ini adalah tahun di mana Anda harus melakukan sesuatu, membuka suatu lahan baru. Jadi Anda membabat seluruh semak belukar yang ada. Walaupun pada tahun-tahun sebelumnya terkesan Anda masih mendapatkan keberuntungan, tapi tahun ini Anda saatnya menanam. Tahun ini adalah saatnya Anda membuka hubungan yang baru. Karena tahun ini adalah tahun di mana Anda akan dilihat. Mau nggak Anda turun, menurunkan ego Anda? Mau nggak Anda melakukan sesuatu yang sebenarnya seharusnya kalau pada saatnya yang biasa Anda harus dibayar, dan saat ini Anda harus melakukan secara gratis. Mau nggak Anda sukarela melakukannya? Karena yang diuji adalah bagaimana cara Anda berperilaku. Apakah Anda termasuk seorang yang hanya memikirkan sesuatu yang mendapat suatu kepentingan saja, hubungan berdasarkan kepentingan, atau memang hubungan berdasarkan namanya value. Jadi kalau bagi Anda yang berpikir ke masa depan, terutama orang-orang sio kelinci, maka yang paling utama adalah Anda membangun kepercayaan. Kepercayaan ini adalah sesuatu hal yang mahal. Kalau misalkan Anda ingin orang percaya kepada Anda, maka buktikan dulu bahwa Anda layak dipercaya. Bagaimana orang dapat memberikan kepercayaan kepada Anda kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda itu layak dipercaya? Maka ada sesuatu event yang dipercayakan kepada Anda dan Anda melakukannya tanpa melakukan hitung-hitungan. Ini adalah ujian bagi orang-orang bersio kelinci, karena orang-orang bersio kelinci kadang-kadang juga hitung-hitungan ya. Jadi mereka akan mau melakukan sesuatu kalau ada sesuatunya. Jadi ini adalah ujian bagi Anda supaya Anda tidak hitung-hitungan dan nanti ke depannya Anda akan mendapatkan kepercayaan. Dan jangan Anda berpikir ketika Anda melakukan sesuatu maka akan langsung mendapatkan kepercayaan. Kadang-kadang
butuh lebih dari satu kali untuk mendapatkan kepercayaan seseorang. Bahkan butuh berkali-kali untuk Anda dapat dipercaya. Maka yang paling penting, ya, ketika Anda mendapatkan sesuatu adalah Anda eksekusi segala sesuatu kesempatan yang ada. Dan jangan hanya ditinggalkan menjadi wacana karena Anda berpikir tidak ada uangnya. Karena dengan namanya eksekusi, Anda membuka sesuatu peluang yang baru. Anda akan mendapatkan suatu kesempatan yang baru. Anda mendapatkan hubungan-hubungan yang baru. Karena tahun ini adalah tahun ujian bagi Anda untuk dilihat apakah Anda ini adalah seorang eksekutor yang baik atau tidak. Kita tahu kalau misalnya mempelajari jauh lebih dalam lagi mengenai orang-orang bersio kelinci, ya, itu dengan unsurnya adalah unsur kayu, terutama unsur yin, lebih banyak itu adalah bukan unsur yang mempunyai dari diri sendiri, tetapi dari orang lain. Walaupun, ya, memang ada lebih indah dibandingkan dari orang-orang dengan unsur kayu, dengan unsurnya yang. Nah, lebih dalam lagi, kalau kita melihat dari orang-orang sio kelinci dengan unsur yin tersebut, maka dia harus mampu dilihat bukan hanya menarik, tetapi dia mampu melakukan. Karena melakukan ini adalah ujian bagi orang bersio kelinci. Karena kebanyakan orang bersio kelinci hanya lebih kuat di mulut dibandingkan tindakan. Jadi bagi Anda orang-orang bersio kelinci, silakan Anda lakukan apapun untuk menunjukkan bahwa Anda mampu bukan hanya berbicara dan membangun wacana, tetapi Anda mampu melakukan suatu aksi nyata sehingga Anda mampu dipercaya. Dan ketika saatnya tiba, Anda akan mendapatkan sesuatu kepercayaan dan Anda mendapatkan sesuatu kepercayaan lain lebih lagi sehingga bisnis Anda meningkat dan akhirnya menjadi jauh lebih sukses lagi. Masih ada beberapa lagi pemirsa yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan saya, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke pemirsa, kalau misalnya Anda sudah mendapatkan gambaran apa saja sionya yang sudah mendapatkan spotlight, yang sudah mendapatkan proof of work, kemudian ranger, dan Anda sudah tahu di dalam ranger pun sudah ada beberapa sio yang sudah kita bahas, yaitu masih ingat yang sudah kita bahas, sio apa saja? Ada sio kelinci juga di sana, kemudian ada juga sio babi. Lalu sio apa lagi yang akan masuk di dalam terakhir, di dalam zona ranger? Yuk mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Yang pertama adalah dari sio anjing, ya. Jadi bagi Anda orang-orang sio anjing, nah ini 11-12 dengan orang-orang bersio babi, ya. Artinya orang bersio anjing juga bukanlah orang-orang yang ingin antusias mengejar dengan jauh lebih, misalnya lebih besar seperti orang-orang bersio tikus, bersio monyet, ya, dan sio-sio yang lain. Akan tetapi dia lebih cenderung kepada orang sio babi, dia lebih suka dengan sesuatu yang lebih ada dan cenderung loyal dengan apa yang sudah dimilikinya. Coba Anda bayangkan ketika dia berbisnis, dan dia berbisnisnya adalah sesuatu hal, misalkan di dalam bidang, misalkan jualan tertentu, hal tertentu, jualan makanan. Dan jualan makanan itu saja yang harus dilakukan terus-menerus. Dan tidak pernah diganti-ganti, walaupun selera orang berubah. Nah, dia masuk di dalam namanya zona ranger, di mana sekarang orang sudah mulai ada perubahan tren. Ketika dia tidak mau berubah, maka pelanggan-pelanggannya akan kabur kepada orang lain yang mau mengupayakan dengan tren yang ada saat ini. Maka ujian bagi orang-orang bersio anjing adalah melakukan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan yang biasanya. Jadi, kalau misalnya Anda adalah orang bersio anjing, ayo Anda lebih aktif lagi untuk mencari mendekat kepada namanya pasar. Kalau misalnya Anda berbisnis, maka Anda wajib hukumnya turun ke pasar untuk melihat apa kebutuhan pasar yang ada, sehingga Anda tahu apa yang paling dibutuhkan dan apa yang menarik bagi diri mereka, sehingga Anda dapat melakukan satu uji coba, karena masa ranger adalah masa uji coba, dan Anda mencoba sesuatu hal yang baru. Tidak apa kalau misalnya Anda gagal sekali, karena Anda masih dalam masa uji coba, tapi ketika Anda sudah menemukan formula yang tepat, formula yang pas, maka Andalah yang akan dicari. Dari antara kesemua sio, orang-orang akan lebih suka dengan orang-orang bersio anjing. Jadi bagi Anda orang-orang bersio anjing, maka
wajib hukumnya Anda jauh lebih aktif di dalam tahun 2025 ini untuk mencoba hal-hal yang baru di luar daripada kebiasaan Anda. Tujuannya adalah bukan hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari atasan, kepercayaan supplier, kepercayaan dari macam-macam lagi, dari pelanggan, akan tetapi dipercaya untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih, yaitu kepercaya untuk dapat melakukan eksplorasi, kepercaya untuk bisa melakukan uji coba, percaya untuk dapat melakukan namanya inovasi. Karena orang-orang yang melakukan inovasi ini jauh sebenarnya daripada orang-orang sio anjing. Karena sio anjing bukanlah didesain untuk melakukan inovasi. Bukanlah didesain untuk melakukan namanya eksplorasi. Tetapi mereka adalah pengawal untuk para ranger. Jadi ketika Anda masuk di dalam zona ranger, be like a ranger. Jangan hanya pengawal dari rangernya. Jadi Anda harus mau melakukan namanya eksplorasi, mau melakukan uji coba, melakukan usaha yang lebih, melakukan sesuatu yang time consuming, memakan waktu, di mana Anda melakukan namanya persiapan, sehingga Anda mendapatkan value atau nilai yang lebih, baik di mata pelanggan, di mata para partner-partner bisnis Anda, di mata para atasan Anda mendapatkan sesuatu yang berbeda, dan Anda akan dipercaya untuk sesuatu hal yang jauh lebih besar. Karena kalau kita melihat secara psikologi, orang akan lebih mau memberikan sesuatu kepercayaan pada orang yang dilihatnya memang enak dan mau dipercaya pada dasar awalnya. Dan sio anjing mempunyai kelebihan di sana. Jadi ketika Anda orang bersio anjing dan Anda mendapatkan kepercayaan, maka kepercayaan ini adalah kepercayaan yang jauh lebih besar dibandingkan dari orang-orang sio yang lain. Jadi yuk manfaatkan kelebihan ini bagi orang-orang bersio anjing supaya Anda mendapatkan suatu keuntungan yang besar pada saat masanya. Yang terakhir, yaitu bukan hanya dari orang bersio anjing, ya, maka kita akan ada terakhir dari orang bersio kambing, ya. Kalau misalnya dari orang sio kambing, nah sio kambing ini bukan artinya jelek, tetapi ini harus ada namanya masa persiapan. Tetapi masa persiapan yang jauh lebih lama dibandingkan dari orang-orang bersio kuda. Kalau kita melihat orang sio kuda itu masuk di dalam zona proof of work, di mana mereka akan mendapatkan mahkota di tahun depan. Tetapi kalau kita lihat dari orang bersio kambing, mereka akan mendapatkan mahkotanya adalah 2 tahun ke depan. Jadi bagi orang-orang bersio kambing, Anda wajib hukumnya untuk lebih sabar dibandingkan orang-orang bersio kuda. Karena memang belum saat masanya. Tetapi orang-orang bersio kambing sebenarnya adalah orang-orang yang baik. Untuk karakternya adalah mau mengupayakan sesuatu hal yang lebih. Jadi ketika mereka mengupayakan sesuatu, mereka ingin menambah suatu namanya bonus. Baik di mata atasannya, baik di mata pelanggan, baik di mata partner bisnisnya. Oleh karena itu, orang yang bersio kambing, yuk pertahankan nilai daripada diri Anda, dan Anda harus lebih meningkatkannya lagi, supaya Anda mendapatkan kepercayaan yang jauh lebih banyak lagi. Maka yang paling pertama, untuk orang-orang bersio kambing adalah, yang saya maksudkan di sini adalah humble. Di mana Anda harus wajib hukumnya menurunkan ego Anda. Biasanya rata-rata memang orang-orang bersio kambing adalah orang-orang yang cukup cerdas. Mereka ini adalah orang-orang yang mau mengulik sesuatu, orang-orang yang mau mengupayakan sesuatu. Terkadang, tapi mereka juga adalah orang-orang yang merasa lebih pintar daripada orang lain, sehingga terkesannya lebih bijaksana daripada orang lain, dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Jadi, khusus untuk bagi Anda orang-orang bersio kambing, yuk menjadi jauh lebih humble. Dengarkan apa masukan dari orang lain, dan bisa jadi masukan tersebut adalah masukan yang berguna. Dan jangan berburuk sangka terlebih dahulu. Setiap masukan, setiap kata-kata dari orang lain dianggap sebuah kritikan bagi orang-orang bersio kambing. Karena bisa jadi masukan dari orang lain ini adalah masukan sesuatu yang membangun bagi diri Anda, sehingga membuat Anda berubah, dan akhirnya bisa diterima, dan ujungnya akan dapat dipercaya. Yang pastinya itu akan meningkatkan akhirnya kepercayaan, menjadi peluang di dalam bisnis dan juga peluang di dalam karir Anda. Yang kedua ini yang paling penting lagi adalah helpful. Jadi bagi Anda orang sio kambing, walaupun Anda bisa, jangan pelit untuk melakukan apa? Memberikan bantuan bagi orang lain.
Di sini bukan berarti Anda memberikan bantuan dari segi materi. Artinya Anda boleh bagi-bagi langsung. Boleh nggak? Boleh. Akan tetapi yang paling penting, bagi ilmu pengetahuan Anda, bagi keahlian Anda, bagi orang lain. Sehingga Anda dapat dilihat menjadi seorang ahli, Anda dilihat menjadi seorang bijaksana, Anda dimintai pendapat, dan Anda akan jauh lebih dipercaya. Dan Anda akan lebih dipercaya ketika Anda dianggap menjadi seorang ahli, bukan? Jadi ketika Anda mau dipercaya menjadi seorang ahli, dari mana orang bisa tahu? Tanpa Anda bisa memberitahukan atau membuktikan bahwa diri Anda memang mengerti di dalam bidang tersebut. Maka jangan Anda selalu hitung-hitungan ketika Anda memberikan namanya bantuan. Karena memang itu akan menjadi suatu persiapan bagi diri Anda, bagi orang sio kambing. Dan ini adalah ujian bagi diri Anda. Nah, itulah pemirsa seluruh yang apa sudah kita bicarakan. Baik dari orang-orang yang mendapatkan spotlight, proof of works, kemudian yang terakhir kita bahas di episode kali ini adalah menjadi seorang ranger yang dapat Anda manfaatkan sehingga Anda dapat bertumbuh menjadi lebih baik dan dapat memetik keberuntungan jauh lebih banyak lagi. Masih banyak hal lagi yang akan kita bahas di dalam program Roni Metafisika, maka selalu pastikan Anda menonton program ini karena kita akan selalu membahas bukan hanya dari segi keberuntungan, bisnis, hubungan, dan lain-lain sebagainya. Yang pasti seru-seru akan kita bahas di sini. Saya Roni Francis pamit undur diri atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.